Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati hari bersejarah, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Selawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Peserta upacara dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, hari ini 77 tahun yang lalu, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemurahannya kepada bangsa kita. Yakni pada hari itu, tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita ditakdirkan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Momentum itu merupakan momentum sakral dan bersejarah bagi kita semua yang wajib kita syukuri. Karena kemerdekaan bangsa ini tidak dibeli dengan harga dipinta. Kemerdekaan bangsa ini tidak pula dibayar dengan harga hatur nuhun. Dan kemerdekaan bangsa ini juga bukanlah kado perpisahan dari kolonial Belanda atau cenderamata kawis kaheman dari pemerintah Jepang. Kemerdekaan bangsa ini dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal, yakni dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan nyawa. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, apabila kita merenungkan, merefleksi, dan memaknai sepak terjang para pejuang kemerdekaan bangsa kita, setidaknya kita bisa memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, ternyata bangsa kita memiliki kecintaan dan tanggung jawab yang luar biasa terhadap bangsa dan negaranya, sekaligus memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal membangun persatuan dan kesatuan. Tidak kurang dari 1.340 suku bangsa dengan kultur yang beragam ternyata mampu meleburkan diri dalam satu bangsa yang sama, yakni bangsa Indonesia. Rasanya tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang semajemuk dan seheterogen bangsa Indonesia. Dan hebatnya, ribuan perbedaan ini mampu dipersatukan dalam bingkai yang satu, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, ternyata bangsa kita bukan hanya bangsa yang besar, tetapi juga merupakan bangsa yang berkarakter, bangsa yang berakhlak mulia, dan bangsa yang berkepribadian luhur, yang setiap saat siap berkorban demi bangsa dan negaranya, kapanpun itu dan dimanapun itu. Ego pribadi, ego kelompok, ego etnis, bahkan ego agama sekalipun nyaris tidak tergambar dalam perjuangan kebangsaan yang dilakukan saat itu. Kemajemukan dan keberagaman tidak menjadi alasan untuk mentolerir perpecahan, tetapi justru keberagaman dan kemajemukan itu telah dijadikan modal utama untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Maka alangkah naifnya apabila saat ini, ketika bangsa kita semakin maju dan semakin kokoh, ada pihak-pihak yang mencoba mencabik-cabik kesatuan dan persatuan bangsa ini. Yang ketiga, bangsa kita sangat menghormati bangsa-bangsa lain. Karena kita, bangsa Indonesia, tidak hanya menuntut kemerdekaan untuk bangsanya sendiri, tetapi juga menuntut kemerdekaan bagi semua bangsa di dunia. Kita, bangsa Indonesia, menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi ini, karena penjajahan sesungguhnya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hadirin yang saya muliakan, momentum peringatan Hari Kemerdekaan kali ini kita laksanakan
dalam masa transisi pandemi ke endemi setelah 29 bulan kita menghadapi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, COVID-19 telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kita. Wabah itu tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan semata-mata, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, baik aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. COVID-19 bahkan telah merubah tata cara bermasyarakat dan berpemerintahan. Kita sudah terbiasa berkomunikasi dan berhubungan tanpa tatap muka, baik antara individu maupun kelompok. Kita pun dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Tidak sedikit program-program pembangunan pemerintah yang terpaksa dihentikan, terpaksa ditunda, atau bahkan dialihkan karena anggarannya dipakai untuk menangani, untuk menanggulangi dan melawan COVID-19. Karena kita menyadari kesehatan jauh lebih penting daripada segala-galanya. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada segenap lapisan masyarakat yang telah bergotong royong, yang telah berjuang bersama-sama selama ini, sehingga COVID-19 akhirnya melandai dan kita dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Satuan Tugas COVID-19 tingkat kabupaten. Terima kasih Satuan Tugas COVID-19 tingkat kecamatan. Terima kasih Satuan Tugas COVID-19 tingkat desa, tingkat RW, dan segenap RT Siaga se-Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para tenaga kesehatan. Terima kasih TNI, terima kasih Polri, terima kasih para tokoh agama, terima kasih para tokoh masyarakat, para pemuda, segenap kader PKK dan Posyandu, serta seluruh elemen masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas jasa dan kerja kerasnya. Semoga niat dan pengorbanan yang telah didedikasikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk tetap menjaga kebersamaan, untuk tetap menjaga kekompakan dan gotong royong yang telah kita jalin untuk menghadapi masa pemulihan pasca COVID-19. Dengan bergotong royong, dengan bekerja sama, insya Allah kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, merdeka! Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya.